Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastain ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, kita bertemu lagi pada kesempatan hari ini. Semoga kita senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran kita, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 5. Pertemuan sebelumnya kita sudah membuka pelajaran kita, yaitu pelajaran yang keempat, bulan Ramadan yang indah. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai materi tersebut. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai pengertian puasa Ramadan. Puasa dalam bahasa Arab disebut saum, yang artinya menahan. Puasa secara istilah artinya berniat karena Allah untuk menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Terbit fajar artinya masuk waktu subuh, sedangkan terbenamnya matahari artinya masuk waktu maghrib. Jadi, kita berpuasa mulai masuk waktu subuh hingga nanti masuk waktu maghrib. Nah, puasa Ramadan hukumnya fardu ain. Fardu ain artinya wajib bagi setiap muslim yang mukallaf. Mukallaf yaitu orang yang berakal atau akil dan sudah memasuki usia dewasa atau balik dan tidak bisa digantikan oleh orang lain. Jadi ibadah puasa Ramadan itu adalah puasa perseorangan bagi seorang muslim yang berakal dan sudah dewasa. Bagi yang belum dewasa, maka itu diperbolehkan dan juga nanti sebagai latihan sebelum mereka diwajibkan untuk mengerjakan puasa Ramadan. Yang diwajibkan oleh Allah itu puasa Ramadan dan beberapa puasa yang lain seperti puasa nazar. Jadi kalau kita bernazar untuk mengerjakan puasa, maka itu menjadi wajib. Dan ada beberapa puasa-puasa sunnah seperti puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bait, puasa Arafah, dan lain sebagainya. Itu termasuk puasa-puasa sunnah. Nah, perintah berpuasa itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi, dalam ayat ini Allah mewajibkan orang beriman atau orang Islam untuk berpuasa. Dan puasa ini sudah diwajibkan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu. Supaya apa? Supaya menjadi orang yang bertakwa. Nah, hari ini insya Allah kita akan membahas mengenai ketentuan puasa Ramadan. Ketentuan puasa Ramadan ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama adalah syarat wajib puasa, syarat sahnya puasa, rukun puasa, sunnah puasa, makruh puasa, dan yang membatalkan puasa. Jadi ada 6 hal yang kita bahas ya. Insya Allah hari ini kita akan membahas mengenai syarat wajib puasa dan syarat sahnya puasa. Syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa artinya sesuatu yang harus terpenuhi dalam diri seseorang sehingga dia dikenakan kewajiban untuk berpuasa Ramadan. Jadi yang mewajibkan seseorang itu berpuasa Ramadan. Jadi siapa saja
yang diwajibkan puasa, maka dia wajib berpuasa. Nah, syarat wajib puasa ada 4, yaitu yang pertama adalah muslim. Jadi, orang yang wajib berpuasa adalah seorang muslim atau beragama Islam. Bagi orang di luar muslim, seperti Kristen, Hindu, Buddha, dan lain, itu tidak wajib puasa. Ya, karena bukan seorang muslim. Yang kedua, berakal sehat. Jadi, akalnya harus sehat. Maksudnya apa? Maksudnya dia tidak gila. Ya, tidak gila itu maksudnya ya kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Ya, jadi akalnya sehat. Yang ketiga, balik atau sudah berusia dewasa. Usia dewasa itu bagi seorang perempuan ditandai dengan datangnya haid. Sedangkan bagi laki-laki dengan mimpi basah, ya. Itu adalah tanda-tanda memasuki usia dewasa. Yang keempat, mampu berpuasa atau tidak ada uzur seperti sakit, usia lanjut, safar atau bepergian. Jadi, mampu berpuasa itu tidak ada uzur, ya, seperti sakit, usia lanjut, safar, dan bepergian. Jadi harus mampu. Nah, bagi muslim yang punya uzur sakit, bepergian, ibu hamil atau menyusui, serta wanita dalam keadaan haid dan nifas, maka boleh tidak berpuasa, tetapi wajib mengganti atau qada di hari yang lain. Bagi muslim yang sudah berusia lanjut, juga boleh tidak berpuasa, tetapi diwajibkan mengeluarkan fidyah. Nah, ini yang kita bahas. Bagi muslim yang punya uzur sakit, bepergian, ibu hamil, atau menyusui, serta wanita dalam keadaan haid dan nifas, maka boleh tidak berpuasa, tetapi wajib mengganti atau qada di hari yang lain. Jadi anak-anakku sekalian, apabila kalian sedang dalam keadaan sakit dan lemas, maka boleh tidak berpuasa pada hari atau bulan Ramadan. Tapi nanti harus mengganti di hari yang lain. Hari yang lain kapan? Ya di luar Ramadan. Boleh di bulan Syawal, di bulan Dzulhijjah, dan lain sebagainya. Nah, bagi kalian yang bepergian, contohnya ada di sini yang tinggal di maksudnya neneknya tinggal di luar Kalimantan, ya, atau luar Bontang. Maka ketika dia nanti pergi, contohnya Ustadz rumah aslinya di Jawa, maka nanti ketika mendekati Lebaran, Ustadz akan mudik ke Jawa atau pulang ke Jawa. Maka ketika Ustadz dalam perjalanan dari Bontang ke Jawa, karena itu perjalanan jauh atau bepergian, maka Ustadz diperbolehkan untuk tidak berpuasa, tetapi mengganti di hari di luar Ramadan. Tapi kalau berpuasa boleh atau tidak? Ya boleh, supaya tidak punya tanggungan. Maka ini ada pilihan kalau bepergian ya. Jadi boleh berpuasa, boleh juga tidak. Nah, untuk anak-anakku yang mungkin ya, yang ahwat, apabila sudah haid, maka tidak boleh berpuasa. Maka nanti harus mengganti di hari yang lain. Ya, itu untuk uzur sakit, bepergian, ibu hamil atau menyusui, dan haid. Nah, kalau kalian masih mempunyai nenek atau kakek yang berusia lanjut, jadi sudah tua sekali, dia tidak mampu berpuasa, maka dia tidak diwajibkan untuk mengganti di hari yang lain, tetapi diwajibkan mengeluarkan fidyah. Apa itu fidyah? Fidyah adalah mengeluarkan sebagian bahan pokok untuk memberi makan orang yang berpuasa. Jumlahnya berapa? Ya, kalau tidak salah 1 mud. Nah, 1 mud itu cukup untuk seseorang makan. Contohnya, makan sahur dan berbuka. Maka, apabila kalian punya nenek atau kakek yang sudah tua, sehingga dia tidak bisa berpuasa, maka boleh mengeluarkan
fidyah dengan memberi makan orang yang berpuasa. Jadi kalau meninggalkan 1 hari, maka nanti juga 1 hari membayar fidyah. Memberi makan seseorang yang berpuasa, makan sahur dan berbuka. Itu fidyah ya. Itu tadi mengenai syarat wajib puasa. Nah, selanjutnya syarat sah puasa. Setelah syarat wajib, syarat sah puasa. Kalau tadi adalah syarat yang mewajibkan seseorang untuk berpuasa. Kalau syarat sah puasa adalah syarat sah puasa artinya sesuatu yang harus terpenuhi dalam diri seseorang sehingga puasanya sah atau diterima. Syarat sahnya puasa yaitu yang pertama Muslim. Jadi orang Islam puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Islam itu sah puasanya. Nah, orang Kristen bagaimana? Tidak sah menurut Allah, ya. Jadi menurut Allah atau syariat kita umat Islam yang sah puasanya adalah puasa orang Muslim. Yang kedua, berakal sehat juga. Jadi akalnya juga harus sehat. Orang gila berpuasa itu tidak sah puasanya. Kenapa? Karena akalnya tidak sehat. Terus mumayyiz atau tamyiz artinya dapat membedakan hal yang baik dan yang buruk. Kalau tadi syarat wajib adalah dewasa, kalau di syarat sah itu mumayyiz, ya. Mumayyiz atau tamyiz. Artinya dapat membedakan hal yang baik dan yang buruk. Contoh, anak kelas 1 itu ketika ditanya, "Nak, memukul orang itu baik atau buruk?" Anak itu menjawab, "Buruk, Ustadz." Nak, memberi makanan kepada teman itu baik atau buruk? Baik, Ustadz. Maka anak tersebut bisa dikatakan mumayyiz atau tamyiz. Karena bisa membedakan hal yang baik dan yang buruk. Meskipun hanya sekedar beberapa pengetahuan yang mereka ketahui. Maka anak seperti ini puasanya adalah sah. Ya, jadi sah, bisa diterima dan bisa jadi Allah akan memberikan pahala. Ya, apalagi kalian yang sudah kelas 5, otomatis puasa kalian lebih sah karena kalian lebih bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Nah, yang keempat adalah suci. Ini khusus bagi perempuan harus suci dari haid dan nifas. Haid adalah darah yang keluar yang dikeluarkan oleh perempuan atau wanita yang itu datang setiap bulan. Maka ketika seseorang perempuan mendapatkan darah haid itu atau datang bulan, maka dia tidak sah puasanya. Tidak sah berarti ya tidak perlu puasa, harus mengganti di hari yang lain. Atau nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah seorang perempuan melahirkan. Jadi ketika bunda kita melahirkan dan itu pas bertepatan dengan bulan Ramadan, maka dia nanti tidak berpuasa. Kenapa? Karena puasanya tidak sah, ya. Jadi itu syarat sah puasa. Dan yang terakhir adalah dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. Puasa itu ada waktunya, ya. Bulan Ramadan berarti di bulan Ramadan saja. Ada juga puasa sunnah. Maka ada hari-hari yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Maka ketika seseorang berpuasa di hari-hari yang tidak diperbolehkan puasa, maka puasanya tidak sah. Hari-hari yang tidak diperbolehkan puasa yaitu yang pertama, ya, hari raya Idul Fitri. Ya, pada hari raya Idul Fitri atau 1 Syawal itu tidak boleh berpuasa. Kenapa? Karena itu hari raya. Yang kedua,
adalah hari raya Idul Adha. Ya, pada hari raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, maka itu tidak boleh berpuasa. Terus ditambah lagi 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Jadi ada 4 hari yang bergandengan, yaitu pada bulan Zulhijjah, yaitu pada hari raya Idul Adha dan 3 hari setelahnya. Itu tidak diperbolehkan berpuasa. Dan satu lagi pada saat Idul Fitri. Nah, di luar itu orang-orang boleh berpuasa. Puasa sunnah ya silahkan, boleh, tidak apa-apa. Membayar hutang boleh, tidak apa-apa. Itu adalah waktu diperbolehkannya berpuasa. Nah, di luar hari-hari itu, maka diperbolehkan untuk berpuasa. Itu adalah syarat sah puasa. Ya, anak-anakku sekalian, kita cukupkan pembahasan hari ini mengenai syarat wajib dan syarat sahnya puasa. Semoga apa yang Ustadz sampaikan dapat bermanfaat bagi kita dan menambahkan ilmu pengetahuan kita. Dan juga semoga Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk berjumpa lagi pada kesempatan selanjutnya. Dari Ustadz ucapkan terima kasih. Wallahumma fiq ila fahmi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.